Pada kesempatan kali ini kami akan membahas episode 3 Jujutsu Kaisen Season 2. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode kali ini berjudul Kakyoku atau Hidden Inventory, yang artinya inventaris tersembunyi. Scene dibuka di mana memperlihatkan Riko seperti tertidur di dalam lautan dan akhirnya dibangunkan oleh suara dering HP. Ya, entahlah apa maksudnya. Berikutnya melanjutkan di mana Riko menerima pesan bahwa pengasuhnya yaitu Kuroi diculik. Yang ternyata ini bermula di mana Kuroi menyuruh Geto menuju ke tempat Riko untuk melindunginya. Sehingga Kuroi dalam kondisi di mana ia tak ada penjagaan dan akhirnya diculik, membuat Geto merasa bersalah. Dalam perbincangan ini akhirnya Riko meminta bantuan bahwa ia ingin berpamitan dengan Kuroi sebelum penggabungan. Dan akhirnya Gojo mengabulkan permintaannya. Yaps, misi penyelamatan pun dimulai di mana ternyata Kuroi diculik oleh kelompok agama bintang yang tanpa pengguna kutukan. Ya, penyelamatannya ini berjalan lancar ya. Dan hari itu pun mereka berangkat ke Okinawa, alias sudah hari kedua pengawalan. Ingat, penggabungan ke Tengen itu hari ketiga ya. Jadi batas waktu mereka bersama Riko Amanai itu cuma 3 hari. Oke, lanjut. Setelah ke Okinawa, ternyata mereka pergi ke pantai untuk bersantai sebelum hari H. Dan sebelumnya mereka ke sini juga menggunakan pesawat sebagai transportasi paling aman. Itu karena mata Gojo bisa melihat semuanya dan mengeceknya dengan aman pada semua penumpang. Ya, walaupun kelihatan aneh. Dan juga Geto menggunakan roh kutukannya untuk berjaga-jaga di luar. Lanjut, di sini kalian bisa lihat jadwal yang dibuat Riko Amanai selama 3 hari. Yaitu hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Next, ternyata 2 anak kelas 1 yaitu Nanami Kento dan Haibara Ryu ditugaskan untuk berjaga-jaga di Okinawa. Dan terlihat bahwa Haibara sangat mengagumi sempainya yaitu Geto Suguru. Di lain tempat, main-main di pantai masih berlanjut di mana Gojo dan Riko kelihatannya asik banget ya. Tapi ketika waktunya habis, Geto menyuruh mereka pulang. Tapi karena Gojo melihat ekspresi murung Riko, Gojo pun memanjakannya lagi dengan berlama-lama di Okinawa lagi sebelum kembali ke sekolah Jujutsu, tempat penggabungan Tengen. Oh ya, di sini Gojo itu teknik kutukannya tidak selalu aktif ya. Makanya Geto sadar bahwa Gojo tak pernah tidur dan istirahat selama ini karena selalu mengaktifkan teknik kutukan yang membuatnya tak tersentuh. Tapi menurut Gojo itu tak apa-apa kok. Nah, dengan melanjutkan liburan panjang di Okinawa, membuat Nanami agak sedikit kesal kalau misinya masih berlanjut lebih lama. Dan ya, mereka bermalam di Okinawa dan besoknya balik ke Tokyo lagi ya. Di sini sangat indah anime buatan MAPPA ini. Keindahan liburan mereka sangat enak dilihat. Mulai dari wisata naik perahu duyung, ke tanaman bunga, menikmati makanan pinggiran pantai, pergi ke akuarium. Dengan lagu yang slow membuat admin ingin menikmati liburan ini juga. Dan akhirnya selesai. Hari ketiga jam 3 siang di sekolah Jujutsu Tokyo, tepatnya di kaki gunung Mushiro. Akhirnya mereka berempat sampai ke tempat tujuan dan harusnya sudah aman karena ada pelindung di sekolah ini. Dan kalau kalian dengar baik-baik, ada suara di mana Gojo menonaktifkan teknik kutukan Infinity-nya. Dan dari ekspresi Gojo itu cukup melelahkan. Tapi beberapa detik kemudian dada Gojo tertusuk oleh pedang dari belakang. Ya, siapa sangka ternyata bapaknya Megumi sudah berhasil menyusup walaupun di sekolah ini ada penghalang. Gojo yang melihatnya pun merasa pernah melihatnya. Dan beliau pun tak masalah jika tak diingat. Dan diperlihatkanlah masa lalunya di mana untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya kehadirannya disadari oleh seorang tuan muda yang lahir di keluarga Gojo. Maka dari itu selama ini beliau selalu menunggu kesempatan ini untuk membuat Gojo lengah dan berhasil menyerangnya. Ya, tapi di sini Gojo ternyata tidak apa-apa kok karena organ vitalnya masih aman. Geto yang melihatnya pun mengeluarkan roh kutukan untuk memakannya. Dan kemudian Geto, Riko, dan Kuroi bergegas menuju ke tempat Tengen sementara Gojo akan melawan pria misterius ini. Perbincangan pun dimulai yang ternyata hadiahnya sudah ditarik alias hadiah untuk membunuh Riko seharga 30 juta yen tersebut. Tapi kenyataannya beliaulah yang sengaja menarik hadiahnya karena ingin membuat Gojo lengah.
dan menonaktifkan teknik kutukannya, dan pertarungan pun dimulai, di mana Gojo menggunakan AO untuk menyerang tapi berhasil dihindari oleh beliau dengan sangat cepat. Ia pun mengganti pedangnya dengan roh kutukan yang bersandar di bahunya. Tapi lagi-lagi Gojo yang bisa mengendalikan gravitasi membuat beliau terlempar ke dalam rumah-rumah di sekolah Jujutsu ini. Berikutnya, karena pria ini tak punya energi kutukan, Gojo pun tak bisa merasakan kehadirannya. Hingga akhirnya ia hanya bisa mengandalkan insting dan merasakan hawa roh kutukan yang ada pada pria tersebut. Dan karena hal itu, Gojo pun menggunakan AO skala besarnya untuk menghancurkan sekelilingnya agar terlihat aman. Tapi tak diduga kepala terbang atau roh kutukan dalam jumlah banyak menutupi pandangan Gojo. Dan ketika Gojo lengah memikirkan Riko Amanai, pria ini dengan pedang khususnya mampu menusuk dan menembus teknik Infinity Gojo. Dan ya, itu Gojo dihajar habis-habisan dengan pedang ini. Dan akhirnya, ya, Gojo Satoru dinyatakan meninggal dan kalah dalam pertarungan ini. Dijelaskan bahwa pedang yang bisa menembus Infinity Gojo tersebut merupakan senjata kutukan tingkat khusus bernama Tombak Pembalik Surgawi. Efeknya adalah menghilangkan semua sihir yang sedang aktif secara paksa. Berpindah ke sisi lain di mana Geto, Riko, dan Kuroi turun ke lantai dasar menggunakan lift. Di sini akhirnya Kuroi hanya bisa mengantar Riko sampai di sini, dan akhirnya momen haru pun terjadi, di mana Riko dan Kuroi berpelukan bahwa mereka hanya memiliki satu sama lain. Lanjut, akhirnya Geto dan Riko sudah sampai ke tempat Tuan Tengen, yang dikenal sebagai Aula Utama Makam Bintang. Di sini ada penghalang khusus di mana hanya yang dipersilakan masuk saja yang boleh memasuki makam tersebut. Tapi di luar dugaan, Geto berbicara bahwa kau bisa bergabung atau kembali dan pulang bersama Kuroi-san. Seketika wajah Riko kaget mendengarnya. Ternyata Geto dan Gojo sudah menyadari perkataan gurunya bahwa penggabungan ini adalah pelenyapan. Walaupun bahasanya belibet, tapi ia mengerti bahwa tak seharusnya begitu dan merasa bersalah. Bahkan sebelum bertemu Riko, Gojo sudah setuju jika memang wadahnya menolak bergabung, ya enggak usah bergabung. Bahkan jika itu artinya melawan Tuan Tengen. Karena apa? Yaps, karena mereka yang terkuat. Dan akhirnya Riko Amanai merespon sambil mengingat masa lalunya, bahwa sejak ia kecil ia sudah diperlakukan istimewa dan diberitahu bahwa ia berbeda dari yang lain dan tetap hidup sampai sekarang. Bahkan ia tak ingat orang tuanya meninggal saat itu, tapi ia tak merasakan kesedihan lagi. Karena itulah meskipun harus berpisah dengan semuanya demi penggabungan ini, kurasa itu tidak masalah. Mau rasanya begitu menyakitkan, toh kesedihan dan kesepianku akan sirna nantinya. Tapi tetap saja aku ingin pergi ke berbagai tempat bersama teman-temanku. Riko Amanai sambil mengusap air matanya yang keluar terus-menerus. Ya, admin ikut sedih juga, apalagi ditambah lagu ending yang menambah perasaan ini. Dan ketika akhirnya ditawarkan pulang, tiba-tiba lagu berhenti bersama dengan nyawanya Riko. Ya, ia ditembak oleh pria misterius ini yang telah berhasil membunuh Gojo Satoru dan akhirnya membuat Geto marah dan bersiap melawannya menggunakan roh kutukan. Oh ya, balik lagi, kurang ajar kau pria misterius. Oh no. Bisa-bisanya admin ketipu lagi oleh peningnya. Sebelumnya Junpei, sekarang Riko. Benci banget gua sama nih bapak-bapak satu. Dah lah, nggak ada outro kali ini. Malas banget admin. Kon.